Malam itu, langit di atas kota Baghdad, ibu kota Irak yang termasyhur, tampak kelam seolah tertutup cadar hitam raksasa. Angin gurun bertiup kencang, menerbangkan debu-debu halus yang menampar wajah siapa saja yang berani keluar rumah. Namun kegelapan di luar istana tak sepekat mendung duka yang menggantung di dalam hati Sultan Maulana Sulaiman. Di Balairung Agung yang biasanya dipenuhi gemerlap cahaya pelita dan diskusi para ulama, kini terasa dingin dan mencekam. Sang Sultan duduk di singgasananya dengan wajah keruh, matanya menatap nanar ke arah pintu gerbang istana. Tempat di mana putra sulungnya, Syarif Abdurrahman, sering terlihat melakukan hal-hal yang mengguncang nalar dan tata krama kerajaan. Sudah sekian purnama, Syarif Abdurrahman bertingkah di luar kelaziman, kharikul adat. Di mata orang awam dan para ahli syariat tekstual, tindakannya dianggap menentang hukum agama. Siang dan malam, sang pangeran berjalan menyusuri lorong-lorong kota Baghdad sambil membopong seekor anjing. Hewan yang dalam mazhab setempat dianggap najis berat. Tak hanya itu, ia dan para pengikut setianya kerap menabuh rebana, terbang, bergembyungan di jalanan, melantunkan syair-syair yang terdengar asing di telinga kaum ortodoks. Perilaku ini diikuti pula oleh adik-adiknya, Syarif Abdurrahim, Syarif Kafi, dan Syarifah Baghdad. Mereka seolah tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Dunia yang tak tersentuh oleh aturan protokoler istana, maupun pandangan sinis masyarakat. Namun sesungguhnya apa yang terjadi pada Syarif Abdurrahman bukanlah kegilaan duniawi. Jiwanya tengah terbakar oleh api cinta yang dahsyat kepada sang pencipta. Ia sedang mengalami keadaan majnun billahi ta'ala. Gila karena mabuk kepayang merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 2 bulan lamanya, ia tidak makan dan tidak tidur. Matanya nyalang menatap keabadian. Fisiknya kurus namun memancarkan energi gaib yang luar biasa. Ia telah menanggalkan atribut keduniawian, menganggap hina segala kemewahan, dan mencari hakikat Tuhan lewat jalan yang sunyi dan penuh cemoohan. Anjing yang dibawanya adalah simbol kesetiaan dan kehinaan diri di hadapan Tuhan. Namun bahasa simbolik ini tak mampu dibaca oleh mata yang tertutup selaput duniawi. Puncak ketegangan terjadi pada suatu hari ketika Sultan Maulana Sulaiman menggelar pasewakan agung. Para menteri, wazir, dan ulama fikih berkumpul. Di hadapan mereka, Syarif Abdurrahman dan ketiga adiknya berdiri dengan pakaian lusuh, kontras dengan kemegahan istana. "Hai Abdurrahman," suara Sultan menggelegar, memantul di dinding dengan dinding pualang. "Buanglah adat yang buruk itu. Jangan kau noda kemuliaan leluhurmu dengan bertentangan pada syariat agama. Ketahuilah, aku adalah Sultan Panetep Panata Agama, pemegang kekuasaan politik dan hukum Tuhan di negeri ini. Perilakumu telah mencoreng wajahku." Namun Syarif Abdurrahman yang jiwanya sedang tenggelam dalam samudra makrifat hanya diam, tatapannya menembus dimensi lain. Ia tidak membantah, namun juga tidak mematuhi perintah ayahnya untuk kembali pada adat kebiasaan normal. Kediamannya dianggap sebagai pembangkangan. Murka Sultan tak terbendung lagi. "Jika kau tak mau taat, enyahlah dari tanah Irak. Bawa kegilaanmu keluar dari negeriku." Titah pengusiran itu jatuh laksana petir di siang bolong, memutus ikatan darah demi tegaknya hukum negara. Akankah sang pangeran menemukan dermaga bagi jiwanya yang gelisah di tanah seberang? Klik subscribe.